Teman-teman, apakah kalian termasuk orang yang lebih mementingkan kesenangan orang lain daripada kesenangan diri sendiri? Sering mengalah kepada orang lain? Atau tidak bisa mengatakan tidak pada orang lain? Nah, itu adalah beberapa ciri dari people pleaser syndrome. People pleaser adalah orang yang selalu berhasrat menyenangkan orang lain. Tapi, menjadi seorang people pleaser gak selalu positif loh. Malahan, secara psikologi, ini adalah kebiasaan yang buruk bagi diri sendiri. Karena untuk menyenangkan orang lain, mereka akan mengorbankan dirinya sendiri. Nah teman-teman, di video ini, kita bahas tanda-tanda seseorang yang mengalami people pleaser syndrome. Yang pertama, tidak bisa mengatakan tidak. Walaupun dalam hati kecil ingin mengatakan tidak, tapi mulut kamu akan mantap mengatakan ya pada setiap ajakan atau permintaan orang lain. Jika kamu menolak, pasti perasaan kamu akan menjadi tidak enak, bahkan menjadi beban pikiran buat kamu. Nah, yang kedua, sehari-hari kamu menjadi tempat pertama bagi orang-orang untuk meminta bantuan. Teman-teman, menolong orang lain memang hal yang positif ya, tapi yakin kamu nggak lagi dimanfaatkan. Salah satu ciri dari people pleaser adalah ia akan selalu berusaha menyenangkan orang lain dengan berbagai cara, walaupun itu akan merugikan dirinya sendiri. Karena itu, kamu selalu menjadi tujuan pertama bagi orang-orang untuk minta bantuan, karena sudah dikenal, nggak pernah bilang enggak. Terus yang ketiga, kamu sering merasa pekerjaanmu tidak pernah berakhir. Pekerjaan yang banyak bukan karena job desk kamu yang kebanyakan ya, melainkan karena kamu sering menanggung pekerjaan orang lain. Jadi waktu luang kamu harus dipakai untuk mengerjakan pekerjaan yang menumpuk. Padahal job desk kamu sebenarnya wajar-wajar saja. Yang jadi sulit adalah ketika kamu seringkali dimintai bantuan ini dan itu yang di luar job desk kamu. Kamu pun gak enak mau bilang enggak. Akibatnya, pekerjaanmu sendiri keteteran, dan kamu harus memenuhinya di luar jam kerja. Yang keempat, teman-teman, memilih diam atau selalu setuju sama pendapat orang lain. Padahal dalam hati kita gak setuju, kamu pilih memendam ketidaksetujuan sepanjang waktu hanya karena kamu enggan terlibat perdebatan. Apalagi kalau sampai dibenci orang. Konflik atau kontroversi adalah hantu bagimu. Sebisa mungkin, kamu menghindarinya sepanjang waktu, walau itu artinya kamu harus pura-pura setuju dengan pendapat orang lain. Kamu memendam ketidaksetujuan dan unek-unek jauh di dalam hati, karena kamu gak mau berdebat, yang ujung-ujungnya disebali oleh orang lain. Nah, itu salah guys. Yang kelima, kamu sangat takut menyakiti orang lain. Merasa salah bicara sedikit saja bisa membuat kamu kepikirannya berhari-hari. Kayak gini, aduh, aku tadi harusnya gak ngomong kayak gitu. Gimana kalau dia tersinggung ya? Sebisa mungkin kita memang harus menghindari perbuatan atau kata yang menyakiti hati orang lain ya. Namun, kecemasanmu itu berlebihan. Hanya karena merasa salah ucap satu kalimat, kamu gelisah seharian. Padahal belum tentu kekhawatiranmu itu benar dan itu hanya perasaanmu saja. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, kamu jarang sekali minta bantuan orang lain. Bukan berarti kamu bisa segalanya, melainkan kamu segan merepotkan orang lain. Sehari-hari, kamu selalu enggan minta bantuan orang lain apabila mengalami kesulitan. Kamu lebih suka memendamnya dan berdarah-darah menyelesaikannya sendiri. Semua itu karena kamu enggan merepotkan dan gak mau orang lain tahu kalau kamu dalam kesulitan. Padahal belum tentu ya, orang lain tidak mau menolong kamu. Kemudian yang ketujuh, sikap diam atau berbeda dari orang di sekitar sangat mengganggumu. Kayak gini ya, kok tumben dia gak nyapa ya? Apa aku ada salah-salah sikap? Nah, kamu adalah orang yang sangat sensitif dengan orang-orang di sekitar kamu. Sikap mereka yang mendadak diam atau berbeda dari biasanya sangat mudah kamu tangkap. Di situ,
kamu secara refleks akan mencari-cari kesalahanmu dan menganggap perubahan itu karena kamu. Padahal kan bisa saja dia memang sedang ada masalah di luar ya, yang gak ada hubungannya sama kamu. Yang kedelapan, yang terakhir, ketika kamu mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan, kamu selalu bilang itu hanya kebetulan. Enggak kok, ini berhasil juga karena lagi hoki aja. Kalian lebih baik dari aku kok. Nah, dalam dirimu, kamu selalu merasa satu level di bawah orang lain. Menurutmu, mereka jauh lebih keren dan bisa lebih baik darimu. Karenanya, kamu selalu menolak berterima kasih pada diri sendiri atas pencapaian yang didapat. Kamu hanya menganggapnya sebagai keberuntungan semata. Padahal kamu tahu sendiri bagaimana kerja kerasmu untuk mendapatkan hal itu. Nah, itu dia beberapa ciri dari people pleaser syndrome. Apakah kalian juga termasuk? Teman-teman, menjadi orang baik itu memang wajib ya, karena menolong orang lain dan sebisa mungkin tidak menyakiti orang lain adalah sikap yang positif dan terpuji. Tapi nggak perlu berlebihan ya, sampai harus merelakan segala cara sampai mengesampingkan diri sendiri. Karena baik hati dan people pleaser itu berbeda loh. Jangan lupa ya, bukan cuma orang lain, dirimu sendiri juga patut disenangkan. Bukan hanya mereka, kamu juga layak dicintai. Well, di video berikutnya akan dibahas bagaimana cara mengatasi people pleaser syndrome ini. Tunggu di video berikutnya. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.